Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Senang bertemu kalian kembali bersama saya Khairul Anafia di pelajaran seni budaya. Kali ini kita akan mempelajari materi seni budaya, seni rupa kelas 9 bab 1, yaitu bab seni lukis. Pada materi seni lukis terdapat pengertian, gaya atau aliran, tema, alat, media, teknik, dan tujuan berkarya seni lukis. Tetapi pada kesempatan kali ini saya hanya akan menjelaskan mengenai pengertian seni lukis dan aliran atau gaya dalam seni lukis. Untuk yang tema dalam seni lukis, alat, tujuan, dan lain sebagainya akan dijelaskan pada kesempatan berikutnya. Pengertian seni lukis adalah cabang seni rupa yang diwujudkan melalui karya dua dimensi menggunakan media kanvas atau permukaan datar lain yang diisi oleh unsur-unsur pokok berupa garis dan warna, dan selanjutnya diberi cat atau pewarna dengan teknik pewarnaan lainnya. Untuk aliran seni lukis, sebuah lukisan memiliki ciri khas, tema, dan teknik yang disebut dengan gaya atau aliran. Berdasarkan cara pengungkapannya, aliran dan gaya lukisan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu representatif dan non-representatif. Berikut penjabaran aliran dan gaya lukisan serta tokoh-tokohnya. Pengertian representatif adalah perwujudan gaya seni rupa menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. B. Yang non-representatif itu biasanya ada nama lainnya, yaitu abstrak. Adalah perwujudan aliran seni lukis yang menekankan pada unsur-unsur formal, yaitu struktur, unsur rupa, dan prinsip estetis. Gaya seni lukis non-representatif berupa susunan garis, bentuk bidang, dan warna yang terbebas dari bentuk alam atau tidak nyata. Gaya ini memandang bahwa ekspresi jiwa tidak dapat dihubungkan dengan objek apapun. Gaya ini lebih menonjolkan kepada bidang yang diisi oleh warna dan dengan garis-garis yang tegas. Adapun kelompok gaya representatif terdiri dari 1. Gaya atau aliran lukisan naturalisme, 2. Realisme, romantik atau romantisme, 4. Ekspresionisme, 5. Impresionisme, 6. Surrealisme, 7. Kubisme, dan lain-lain. Karena aliran ini banyak sekali, tapi yang kita bahas pada kesempatan kali ini 7 itu saja dulu. Aliran naturalisme yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya alami atau sesuai dengan keadaan alam, melukiskan segala sesuatu dengan alam nyata sehingga perbandingan perspektif, tekstur atau warna serta gelap terang dibuat dengan seteliti mungkin. Kadang-kadang itu lebih indah dari kenyataannya. Jadi kadang-kadang ada pertanyaan, apa bedanya naturalisme dengan realisme? Nanti kan ada realisme juga. Nah, kalau di naturalisme itu kadang-kadang pewarnaannya boleh lebih indah, boleh lebih mencolok atau lebih cerah dari warna yang sebenarnya, tetapi tetap mengacu kepada penggambaran yang alami sesuai dengan keadaan alam sekitar. Nah, pelukis yang beraliran naturalisme diantaranya adalah Basuki Abdullah, Abdullah Suryo Subroto, Mas Pringadi, Wakidi, Rubens, Konstabel, dan lain-lain. Sebagai contoh seperti ada di gambar di bawah ini adalah contoh karya lukisan naturalisme alam Indonesia yang diambil dari pemandangan di daerah Sumatera Barat, yaitu lukisan Ngare Sihanouk karya pelukis Dolah.
Selanjutnya ada pelukis Basuki Abdullah dengan lukisan yang berjudul Kakak Adik, itu juga masuk kategori naturalisme. Nah, selain contoh yang kedua tadi, ada beberapa contoh lukisan naturalisme seperti berikut ini. Nah, ini lukisan pemandangan seperti ini termasuk naturalisme. Karena apa? Di situ warna-warna alamnya digambarkan lebih cerah. Karena pada kenyataannya kan tidak secerah itu, tetapi dalam aliran ini boleh dibuat seperti itu. Ada contoh yang selanjutnya. Nah, ini juga termasuk gaya naturalisme. Nah, menginjak yang kedua adalah aliran realisme, yaitu aliran lukisan yang memandang dunia ini apa adanya tanpa menambah atau mengurangi objek penggambarannya sesuai dengan kenyataan hidup. Nah, perupa yang beraliran ini realisme diantaranya adalah pelukis Trubus, Wardoyo, Tarmizi, S. Sujoyono, dan Dola. Nah, pada lukisan realisme ini sebetulnya lukisannya dibuat semirip mungkin dengan yang sebenarnya tanpa menambah atau mengurangi objek yang ada pada lukisan. Nah, contohnya adalah di sini ada lukisan Pelabuhan Tanjung Priok. Itu adalah contoh lukisan realis yang dibuat oleh pelukis perupa Indonesia, yaitu S. Sujoyono. Kemudian ada lukisan karya Nur Ali. Nah, Nur Ali ini salah satu muridnya dari pelukis Dola, Javanese Old Man. Kemudian ada karya dari Trubus Sudarsono, judulnya Penari Bali. Oke, itu contohnya. Aliran yang ketiga adalah romantik atau romantisme. Pada aliran seni rupa romantik yang lebih bersifat imajiner. Aliran ini melukiskan cerita-cerita yang romantis, peristiwa yang dahsyat atau kejadian yang dramatis. Pelukis yang bergaya romantisme tersebut antara lain Raden Saleh, Francisco Goya, Turner, dan lain-lain. Contohnya ada lukisan historis yang melegenda, yaitu penangkapan Pangeran Diponegoro. Karya sang pelukis maestro kebanggaan Indonesia, yaitu Raden Saleh. Beliau adalah pelukis pada era tahun 1857. Nah, menggambarkan ditangkapnya Pangeran Diponegoro oleh Letnan Jenderal Hendrik Markus. Ya, seperti itu pokoknya lukisan yang dibuat pada tanggal 28 Maret 1830. Itu adalah contoh penggambaran atau karya lukisan romantik. Biasanya pada lukisan romantik itu penggambaran tokoh-tokohnya memang dibuat sesempurna mungkin dalam bentuk fisik. Jadi lebih realis, tetapi lebih sempurna dan idealis sekali untuk fisik gambarnya tersebut atau lukisannya tersebut. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah karya pelukis Raden Saleh yang berjudul Penangkapan Pangeran Diponegoro. Kemudian yang keempat adalah ekspresionisme. Nah, pada aliran ini, pada aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa yang sang perupa yang spontan. Jadi kadang-kadang alirannya itu lebih spontanitas, ya, saat si pelukis itu melihat objek. Nah, perupa yang menggunakan aliran ini antara lain Vincent van Gogh dan Affandi yang merupakan perupa Indonesia. Nah, lukisan ekspresionisme ini lebih kepada penggambaran secara spontan, goresan-goresan yang spontan. Nah, contohnya adalah lukisan dengan judul Barong dan Leak. Ya, beberapa versi karya lukisannya tema Barong dan Leak merupakan bagian seni kebudayaan dari masyarakat Bali.
Barong dalam filosofi kehidupan sosial masyarakat Bali merupakan simbol kebaikan dan leak merupakan simbol kejahatan, sehingga antara barong dan leak adalah musuh, sebagaimana bertolak belakangnya antara kebaikan dan kejahatan. Begitulah filosofi dari karya lukisan Barong dan Leak, karya pelukis Affandi. Kemudian ada contoh lagi. Nah, ini adalah lukisan yang berjudul Barong karya pelukis Affandi. Ini adalah contoh karya pelukis Vincent van Gogh. Kemudian ada lagi karya Van Gogh. Yang kanan adalah foto diri Van Gogh itu sendiri. Nah, aliran yang kelima adalah impresionisme, yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan kesan saat objek tersebut dilukis. Maksudnya adalah lukisan ini dibuat secara spontan pada waktu yang sama, secara spontan juga. Jadi dibuat, hasilnya adalah kesan pertama objek itu ketika digambar pertama. Seperti itu. Jadi misalkan seorang pelukis impresionis akan menggambar keadaan danau di pagi hari, ya pada saat pagi hari itulah karya itu dibuat. Tidak boleh menggambar danau di sore hari diserupakan dengan danau pada pagi hari, maka kesan impresionismenya akan berbeda. Nah, contoh perupa pada aliran ini adalah Claude Monet, Georges Seurat, Paul Cézanne, dan lain sebagainya. Dari Indonesia ada S. Sujoyono. Berikut ini saya jelaskan atau saya tunjukkan contoh-contoh karya lukis yang beraliran impresionisme. Seperti di bawah ini adalah karya dari Claude Monet berjudul Sunrise. Kemudian ada karya impresionis yang lain seperti ini, masih karya Claude Monet. Kemudian ini adalah karya dari maestro terkenal Indonesia, pelukis Sujoyono, juga yang beraliran impresionis. Seperti ini contohnya, karya Paul Cézanne, beda, masih impresionis juga. Menginjak aliran lukisan yang keenam adalah surrealisme, yaitu aliran seni lukis yang menggunakan bentuk dan warna seperti di dalam mimpi. Pelukis mengembangkan daya khayalnya untuk menyampaikan pikiran dan perasaan melalui bentuk-bentuk dalam karyanya. Maksudnya lukisan surrealisme ini seperti ini lah. Kalau supaya mudah dipahami, karyanya itu seperti realis, tapi pada kelanjutannya karya ini lebih kepada bentuk yang khayal. Kadang-kadang bentuk-bentuk itu ada kalau kita sedang bermimpi itu seperti melihat benda-benda yang nyata, tetapi akhirnya seperti bentuk yang tidak nyata. Bentuknya nyata tetapi keadaannya merupakan hal yang seperti ke dalam mimpi, aneh begitu. Nah, seperti itulah penggambaran yang mudah mengenai aliran surrealisme. Perupa yang beraliran ini antara lain Salvador Dali, Ivan Saggita, Agus Kemal, dan lain sebagainya. Lukisan ini mengakses pikiran bawah sadar kita untuk meningkatkan kreativitas seni yang seperti dilakukan oleh pelukis Salvador Dali yang menggunakan metode untuk menciptakan realitas dari mimpi dan pikiran bawah sadarnya yang kemudian diwujudkan dalam karya seni lukis. Berikut ini adalah karya-karya lukisan beraliran surrealisme. Ini adalah karya dari Salvador Dali. Sama, kemudian ini karya dari perupa Indonesia. Lukisan surrealis karya pelukis Ivan Saggita. Ini juga karya Ivan Saggita. Kemudian ada lukisan yang lainnya. Oke, lukisan yang ketujuh yang bergaya aliran kubisme adalah aliran seni rupa yang memuat beberapa sudut pandang dari suatu objek atau figur dalam satu gambar yang sama, sehingga menghasilkan lukisan yang
terfragmentasi dan terdeformasi. Aliran ini juga seakan memecah gambar melalui penyederhanaan objek sehingga menyerupai bentuk-bentuk geometris. Suatu lukisan potret dapat terdiri dari angle samping dan angle depan secara bersamaan sehingga menghasilkan kejanggalan yang artistik. Tokoh pelukis ini adalah Pablo Picasso, Juan Gris, Piet Mondrian, dan lain sebagainya. Jadi gampangnya kubisme ini adalah aliran lukisan yang objeknya itu terdapat bentuk-bentuk bidang, bentuk-bentuk garis atau bersegi-segi, dan bentuknya tidak realis. Disebut kubisme karena itu tadi mengandung banyak unsur-unsur geometris berupa garis dan bidang seperti itu. Contoh-contoh karya lukisan kubisme berikut ini adalah karya lukisan karya Pablo Picasso. Berikut ini karya Juan Gris. Ini karya Piet Mondrian juga beraliran kubisme. Ini juga masih beraliran kubisme juga. Oke, yang terakhir adalah lukisan yang non-representatif atau abstrak. Adalah sebuah perwujudan aliran lukisan yang menekankan pada unsur-unsur formal yaitu struktur, unsur rupa, dan prinsip estetis. Gaya seni lukis non-representatif ini berupa susunan garis, bentuk, bidang, dan warna yang terbebas dari bentuk alam. Jadi gaya ini intinya adalah karya lukisan yang tidak mempunyai bentuk apapun, ya, tidak nyata bentuknya, tetapi dia itu hanya perpaduan dari garis, goresan, warna, bidang, dan lain sebagainya yang disusun secara indah sehingga menghasilkan karya yang estetis. Untuk alirannya mungkin hanya sampai di situ. Kemudian di bawah ini hanya contoh-contoh karya lukisan saja. Ini adalah contoh lukisan abstrak karya almarhum Amri Yahya. Beliau adalah pelukis batik dari Indonesia. Ini ada contoh lagi lukisan abstrak karya Juan Miro. Ini juga karya pelukis Indonesia Bud Muhtar. Dan selesai itu tadi karya-karya yang abstrak. Nah, ini adalah contoh-contoh karya lukisan yang lainnya. Sekedar untuk perbandingan saja. Nah, ini kubisme, ini impresionis, ini abstrak, realis, dan lain sebagainya. Terima kasih. Saya rasa untuk pembelajaran seni lukis kali ini cukup sekian saja, karena yang kita bahas untuk pertemuan kali ini hanya pengertian dan aliran atau gaya dalam seni lukis. Sedangkan untuk bab-bab lainnya akan saya sampaikan pada kesempatan berikutnya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.